Terus kalau kita nggak persembahan, nggak kasih persepuluhan, jadi kita nggak diberkatin dong? Atau kita malah didatangi dengan kutuk dong? Nah, aku mulai dulu dengan pertanyaan bagus. Emangnya Yesus pernah suruh kita stop perpuluhan? Ada nggak ayat yang menyatakan Yesus bilang, pokoknya kamu nggak boleh ya kembali berpuluh? Shalom fams, kembali lagi di segmen As Pastor bersama gue, host Bagas. Di episode sebelumnya kita bahas tentang Roh Kudus dan di episode kedua ini kita bahas tentang persepuluhan. Dan tentu saja saya tidak akan menjawab atau membahas itu sendiri. Saya ditemani sama Pastor saya, Pastor Tim. Halo Pastor Tim. Hai Bagas, dan hai teman-teman semua, hai fams. Udah ready Pastor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Of course. Di kali ini seperti biasa kita udah kumpulin banyak pertanyaan dari teman-teman kita, dari jemaat kita tentang persepuluhan, dan kita akan nanti jawabin satu-satu. Yes. Tapi kita mulai dan bagi dari dua segmen. Segmen yang pertama adalah fundamentalnya dulu, secara Bible seperti apa. Baru yang kedua kita jawabin pertanyaan-pertanyaan mereka, Pastor. Oke, siap. Oke, kita langsung aja tanpa berlama-lama. Pastor yang pertama, persepuluhan. Itu gimana konsepnya dan dari mana itu, Pastor? Nah, pertama, kalau teman-teman udah nonton sampai di sini, ini penting banget buat kita tuh menggali reasonnya dulu sebelum kita udah kasih komen soal tindakan praktisnya. Banyak orang nggak sadar bahwa, ini yang pertama ya, bahwa perpuluhan tuh sudah ada dari zaman Abraham. Dari perjanjian lama sebelum adanya hukum Taurat, imagine that. Nah, kita buka ayatnya ya, Kejadian 14 ayat 20. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Jadi Melkisedek, ini adalah Raja Salem yang mewakili Tuhan tentunya. Abraham tuh kembaliin perpuluhan pertama sama dia. Nah, kata perpuluhan, kata masrah, ini tandanya 1/10 dari semua harta yang Abraham miliki, dia persembahkan kembali sama Tuhan. Jadi sebelum ada hukum Taurat, sebelum diatur, udah ada Abraham yang menjadi teladan karena dia cinta sama Tuhan, karena dia mengucap syukur bahwa semua harta dia punya Tuhan. Jadi dia bilang, oke, aku mau mempersembahkan yang 10% ini sebagai tanda. Aku nih bersyukur banget Tuhan udah kasih, dan aku cinta sama Tuhan. Aku persembahkan yang 10% ini. And then yang kedua nih, diulang lagi sama cucunya, namanya Yakub. Kemungkinan Yakub juga udah lihat teladan dari kakeknya, Abraham. Dia lakukan dengan harta milik dia sendiri. Di Kejadian 28 ayat 22, dia bilang gini, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, engkaunya ini Tuhan, akan kuberikan 1/10 kepadamu, Tuhan juga. Jadi baik Abraham maupun Yakub itu tahu persis. Bukan karena disuruh sama hukum Taurat, mereka mau mengembalikan persepuluhan. Mereka lakukan karena mereka tahu semua harta ini punya Tuhan. Ini yang mendasari dulu sistem perpuluhan. Perpuluhan bukan karena aturan, tapi karena cinta sebetulnya. Perpuluhan itu karena bersyukur, sadar bahwa hartaku ini punya Tuhan. Nah, baru kita masuk. Setelah melewati zaman Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, masuklah bangsa Israel, akhirnya kita tahu ceritanya, mereka keluar dari Mesir. Terus dibawalah oleh Musa. Dan Musa mendapatkan aturan. Inilah hukum Taurat. Kita lihat di Imamat 27. Imamat 27 ayat 30 bilang gini, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Kudus itu artinya dipisahkan, disisihkan. Nah, dari apa nih? Pertama dari pertanian. Tapi yang kedua, di Imamat 27 ayat 32, mengenai segala persembahan persepuluhan, dari lembu sapi, kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Sama, jadi yang kedua dari peternakan. Karena kan tentu bangsa Israel di sana dapat penghasilan dari pertanian dan peternakan. Clear banget. 10% disisihkan. Nah, sekarang kalau kita lebih dalam lagi, kok perlu ya sampai diatur begitu? Nah, ingat tadi dari mulai konsep keluarga Abraham, Ishak, Yakub. Sekarang keluar dari Mesir ini jutaan orang.
Jadi ini aturan yang sifatnya itu sosial. Karena orangnya banyak, harus diatur. Jangan lupa pada waktu itu juga, bangsa Israel ini lagi mau masuk ke tanah perjanjian. Yang sekarang kita sebut negara Israel itulah gitu ya kira-kira. Nah 11 suku dapat namanya milik pusaka. Jadi ada bagian tanah. Yehuda lah, Ruben lah, dan seterusnya gitu ya. Mereka dapat tanah. Kecuali satu. Sekarang kita baca ayatnya di Bilangan 18 ayat 21. Dia bilang gini, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi kalau kita lihat konsepnya, Bani Lewi ini tuh dipisahkan sama Tuhan. Mereka nggak punya ladang tadi buat pertanian atau buat peternakan. Tapi mereka disuruh mengurus kemah pertemuan. Nah, kemah pertemuan ini adalah gerejanya zaman itu, kira-kira gitu. Mereka ini kerja penuh waktu, sampai mereka diharuskan fokus. Nggak ada waktu untuk cari uang lagi, baik itu lewat pertanian ataupun peternakan. Oleh sebab itu, dari 11 suku membelikan 10%, yang dimana mereka terima oleh si Bani Lewi ini untuk kehidupan mereka. Maka si Bani Lewi ini dapat kira-kira rata-rata dari semua yang lain. Dan mereka dapatlah untuk penghidupan mereka ini semua. Nah, kenapa suku Lewi? Kenapa nggak yang lain? Suku Lewi ini paling unik. Jadi kalau kita gali cerita yang mundur dikit ya, waktu pada saat Musa tuh naik ke Gunung Sinai, guys, Harun itu khawatir, lama banget nggak turun-turun. Dikirain si Musa sudah mati. Maka mereka dengan bodohnya bikin lembu emas. Ya, jadi Harun minta semua, ayo persembahkan emas kamu, kita bikin Tuhan kita. Tapi ada satu suku yang nggak ikut-ikutan, nggak kompromi. Dan suku itu adalah suku Lewi. Makanya suku Lewi itu diberi satu privilege sama Tuhan, karena mereka mau menguduskan diri mereka, nggak ikut-ikutan dengan cara yang salah. Dan mereka sekarang ngurus pelayanan di rumah Tuhan secara penuh. Sebagai akibatnya, orang-orang yang lain itu memberikan persepuluhan supaya mereka juga fokus si Bani Lewi ini dalam pelayanan mereka di rumah Tuhan. Nah itu kira-kira sampai tengah nih. Sekarang perjanjian lama ini ada akhir, di mana kita sampai ke ayat paling kontroversial yang sering dipakai sama hamba Tuhan, guys, buat nagih orang perpuluhan. Nah, kita lihat Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah tentu nih teman-teman udah punya banyak banget pertanyaan soal ayat ini. Kita akan coba maksimalkan kupas satu ya. Tapi aku mau kasih background-nya dulu. Ayat ini ditulis bagi bangsa Israel itu yang lagi keluar dari kehendak Tuhan. Jadi ini tuh di akhir dari masa pembuangan di Babel. Ini tuh kitab terakhir di perjanjian lama. Ini tuh warning salah satu terakhir, peringatan Tuhan terakhir. Hei bangsa Israel, tobat. Kalau kita lihat mundur dikit ya, di ayat 7 tuh dibilang gini, Maleakhi 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Terus Tuhan bilang, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali padamu. Firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali. Jadi Tuhan tuh lagi panggil, ayo Israel balik sama aku. Karena sebenarnya Tuhan sayang sama mereka. Nah ada satu aspek yang Tuhan bilang, cara mereka kembali sama Tuhan. Ayat 8 bilang, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara, bagaimana kamu menipu Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Sih? Jadi kenapa Tuhan kok taruh dari semua yang ada di hukum Taurat, yang banyak banget sebenarnya, selain dari 10 itu kalau kita mau hitung semuanya, kira-kira hampir 1000. Tapi yang di-highlight adalah soal uang. Soal persepuluhan dan persembahan khusus. Why? Kalau kita belajar dari perjanjian baru, kita tahu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah Israel ini hartanya udah nggak sama Tuhan, udah jelas. Kalau nggak perlu ditulis ayat ini gitu. Nah karena mereka udah benar-benar lepas dari panggilan mereka,
mereka nggak lagi taruh uang mereka sama Tuhan, maka ya otomatis mereka nggak dalam payung pelindungan Tuhan. Makanya ada ayat 11-nya gitu ya. Ayat 11 bilang gini, Maliaki 3:11, Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan tuh bilang gini, hey, kalau kamu kembali pada panggilanmu, dan ini tuh buat ngejaga kamu. Ingat tadi Abraham, Yakub, mereka lakukan ini karena cinta sama Tuhan, karena sadar semuanya Tuhan kasih. Maka Tuhan suruh jaga. Makanya ada hukum-hukum tuh buat ngejaga. Iya dong. Kita dikasih aturan supaya menjaga kita. Jangan lakuin yang salah, jangan ketabrak, jangan akhirnya kita lakukan yang bodoh. Nah Tuhan kasih aturan ngejaga bangsa Israel dilanggar sama mereka. Maka mereka keluarlah dari sesuatu yang aku sebut payung berkat Tuhan. Makanya akibatnya, semua yang kita baca di ayat 11 ini yang sering diulang adalah resikonya nih fatal gitu loh buat mereka. Bahwa ketika mereka keluar dari payung berkat Tuhan, mereka sedang jalan pakai kekuatan sendiri. Mereka nggak lagi melindungi diri dari serangan-serangan si jahat. Dan bentuknya apa? Karena ini bahasa yang dimengerti sama mereka. Ingat, belalang pelahap ini buat pertanian, ya kan? Hasil tanahmu. Ini pohon anggur. Ini pohon yang berharga. Salah satu hasil di tanah Palestina, di Israel gitu ya. Jadi makanya Tuhan remind, hayo, kalau kamu mau ada dalam berkat pelindungan, pertama Tuhan dulu, jangan yang lain. I see. Nah, dari semua penjelasan Pastor Tim tadi, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Bagus. Paling tidak 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, tapi itu kan perjanjian lama, Pastor. Bagaimana dengan perjanjian baru? Good question. Udah ada Yesus yang menebus hidup kita. Nah. Dan semuanya cukup. Dan yang kedua, bukannya terus kalau kita nggak persembahan, nggak kasih persepuluhan, jadi kita nggak diberkatin dong, atau kita malah didatangi dengan kutuk dong. Nah, mungkin terserah Pastor mau Satu jawab. dulu ya, kita jawab dulu yang perjanjian baru dulu gini, karena aku merasa kita harus selesaikan ceritanya. Dari perjanjian lama kita udah lihat nih, dari zaman sebelum hukum Taurat sampai di ujung ya, warning ini. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus masih minta kita ikutin hukum Taurat? Aku mulai dulu dengan pertanyaan bagus. Emangnya Yesus pernah suruh kita stop perpuluhan? Ada nggak ayat yang menyatakan Yesus bilang sama murid-murid atau sama kita, pokoknya kamu nggak boleh ya kembali perpuluhan? Menurut aku itu nggak ada. Nah, malah kita masih kembali ke prinsip firman kayak gini. Apa yang firman tidak secara eksplisit tolak dan tidak melawan prinsip firman secara keseluruhan, itu boleh dilakukan. Alkitab itu bukan buku hitam putih, benar salah. Nah, Alkitab itu buku petunjuk. Dibaca dengan pimpinan Roh Kudus yang memberikan pewahyuan, makanya sifatnya itu timeless, melewati batas ruang, waktu, zaman, budaya. Satu Alkitab yang sama bisa dibaca dari 2000 lebih tahun yang lalu sampai sekarang gitu kan. Tapi nggak lekang prinsipnya. Nah ini uniknya firman. Kalau kita nggak stop cuma dari tadi ya perjanjian lama baru, tapi kita mulai mengambil dari prinsip utamanya, maka kita mulai bisa ngelihat dengan kacamata baru. Oke, sekarang kita masuk ke ayat di mana Yesus sebenarnya ngomong spesifik soal perpuluhan. Matius 23 ayat 23. Dibilang, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi Yesus tuh bilang sama ahli Taurat dan orang Farisi, mereka ini tuh rajin banget kembali persepuluhan. Tadi makanya sampai selasih, adas manis dan jintan. Istilahnya tuh dari makanan-makanan yang kamu dapat dari orang, mereka tuh itu kira-kira berapa sih harga makanan ini, saya mau kembali perpuluhan 10%-nya. Nah Tuhan Yesus bilang itu tuh kamu cuma meribetkan dirimu sendiri. Yang esensi kamu lupa. Apa esensinya tadi balik lagi? 100% itu punya Tuhan.
Aku mau persembahkan karena aku cinta sama Tuhan sebagai ucapan syukur. Nah kalau ahli Taurat, orang Farisi nggak gitu. Loh, karena ada aturan, ini tuh buat mereka hitam putih. Pokoknya segala hal yang saya terima harus dicari persepuluhannya berapa. Tapi ada yang lebih ekstrim, sampai kamu melupakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi mereka nggak pusing sama orang, mereka nggak mau tolongin orang, pokoknya fokusnya uang ini kembaliin persepuluhan, nggak mikirin yang lain. Nah, ini missing the point gitu loh, Tuhan bilang. Karena sesungguhnya ada maknanya. Yesus nggak pernah suruh kita berhenti mengembalikan perpuluhan. Tapi kita harus lakukan dengan makna yang tadi, benar. Dari zaman kapan? Dari zaman Abraham, dari zaman Yakub. Nah, kembali mundur satu lagi nih. Orang Farisi itu melakukannya dengan tujuan yang salah. Apa tujuannya? Supaya orang lihat mereka benar. Tapi hati mereka nggak benar. Dan inilah masalah yang Tuhan Yesus address, Tuhan Yesus bahas di Matius 5:17. Dia bilang gini, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, sekarang kita gali dikit di sini. Tuhan Yesus nggak pernah bilang hukum Taurat itu dibuang. Tapi digenapi. Digenapi itu bahasa itu di-upgrade. Perjanjian lama itu gambaran. Makanya tadi, kita lagi dilatih, dijaga dengan adanya aturan ini. Hukum Taurat namanya. Tapi waktu sampai perjanjian baru, hukum Tauratnya di mana? Masuk ke hati. Bukan dibuang. Di-upgrade. Kalau tadinya di luar, kita coba untuk lakukan, atau bahasa Israel lah ya, coba untuk lakukan, dengan ini benar nih salah. Sekarang bukan. Roh Kudus yang ajarin kita dari dalam hati. Yang membuat kita menghidupi, nggak pakai kekuatan sendiri, tapi kekuatan Dia. Yang koreksi kita, kalau kita salah, kita minta ampun, Tuhan ampuni, gitu ya. Nah, atas dasar itulah sebenarnya, termasuk di dalamnya, ada perpuluhan. Sebenarnya Yesus itu banyak loh bahas-bahas contoh di Alkitab. Ada soal sabat, yang Yesus bahas. Bukan soal harinya, bukan soal nggak boleh lakukan dan itu di hari sabat. Tapi esensinya apa? Sabat diciptakan buat manusia, bukan manusia buat hari sabat, gitu ya. Ada soal apa? Soal makanan. Ada makanan yang haram. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak. Kalau aku bilang, udah boleh makan. Bukan soal itu, gitu. Esensinya yang Tuhan mau. Nah, jadi sekarang kita lanjut di perjanjian baru. Esensi apa yang paling penting yang Tuhan ulang lagi di perjanjian baru? Roma 11 ayat 36. Dikatakan gini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Satu lagi, ayat yang masih nyambung. 1 Korintus 10 ayat 26. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Nah, jadi jelas ya, esensi utama, hartamu itu milik Tuhan. Jadi di perjanjian baru kita kembali ke esensi. Coba kita renungkan sebentar ya. Sebenarnya yang bikin kamu bisa kerja itu siapa? Kemampuan otak kita, fisik kita, kesempatan yang kita dapat, energi untuk kita kerja setiap hari. Emang siapa ya guys? Tuhan kan? Coba kita pikir-pikir, kalau misalnya hari Tuhan mau ambil semuanya, boleh gak? Sebenarnya bisa aja. Tapi Tuhan gak ambil karena Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kita gitu loh. Atas dasar itu Tuhan bilang, sekarang sebenarnya semuanya punya siapa? Harusnya kita sadar, loh kita masih dapat 100% di awal ini tuh sebenarnya karena Tuhan yang mempercayakan sama kita. Jadi prinsipnya sebetulnya harta kita itu punya Tuhan. Kita itu pengelolanya, bukan pemiliknya. Karena Tuhan cuma kasih untuk kita pakai selama di dunia ini, itu pada akhirnya sama. Jadi pada saat kita kembali ke rumah Tuhan, emang kita bawa itu harta. Udah selesai gitu kan, kita tinggal semua di dunia. Makanya harta itu punya Tuhan kasih untuk kita kelola. Nah, terus kenapa kita masih mengembalikan persepuluhan? Prinsipnya di mana? Aku kasih prinsip yang paling utama menurut aku. Makanya disebut perintah yang utama. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu. Segenap artinya itu semua, bukan sebagian. Jadi kalau kita menerima 100% dari Tuhan semua, maka sebenarnya kita mengasihi Tuhan juga dengan 100% semuanya gitu loh. Jadi ini artinya harta kita yang dari Tuhan 100%, anytime dan berapapun dan kapanpun Tuhan mau minta, harus kita bilang ini punya Tuhan, saya siap kembali 100%. Bahkan Tuhan bilang lebih clear lagi di Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, guys, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita mau bilang Tuhan 100%, kalau kita bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, buktinya apa? Hartamu. Maka terus kalau kita mau memberikan 100% itu bentuknya gimana? Ya bentuknya dengan 10%. Dari gambaran yang kita terima di Perjanjian Lama, persepuluhan 10% itulah yang kita pakai memang di versi upgrade ini untuk menyatakan bahwa yes, Tuhan itu 100%. Tuhan mau saya mengasihi dengan segenap. Dimulai dari 10% yang saya pahami dari Perjanjian Lama, saya lakukan hari ini karena saya cinta sama Tuhan, karena saya tahu ini semua punya Tuhan. Saya prioritaskan Tuhan lewat 10% yang pertama ini. Oke, Pastor. Itu tadi untuk menjawab yang apakah itu masih berlaku di Perjanjian Baru ya? Benar. Nah tadi Pastor ada sebutin ayat-ayat di mana aku akan mendatangkan kepadamu belalang pelahap dan sebagainya. Nah. Seolah-olah itu menyeramkan ketika kita tidak melakukan atau tidak memberikan persepuluhan, kan Pastor. Nah, jadi kalau kita tidak memberikan persepuluhan, apakah kita akan tidak mendapatkan berkat atau mendapatkan kutuk, atau bahkan juga tidak persepuluhan mempengaruhi berkat Tuhan kepada kita? Kalau Tuhan itu kayak kita, kayak rentenir banget ya, 10% gue berkatin, nggak kembaliin, gue nggak berkatin. Atau kalau kayak penjahat ya, harta atau nyawa gitu ya, lebih serem lagi ya. Nah, sekarang kita gali lebih dalam dulu. Pertanyaannya, Tuhan tuh sayang nggak sama kita? Jawabannya sayang harusnya. Harusnya sayang. Seberapa sayang? Kita lihat Yohanes 3:16 ya. Dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu Allah Bapa bilang bahwa dia mengasihi dunia, dia mengirimkan Yesus untuk mati buat kita, menebus dosa-dosa kita. Itu dia nggak lihat apa perbuatanmu dulu. Bahkan dia tahu bangsa Israel sekian ribu tahun itu lebih banyak resek dan banyak dosa, banyak masalah dibandingin banyak bagusnya gitu ya. Tapi Tuhan tahu segala kurang-kurangnya perbuatan kita. Dia masih mengasihi tanpa syarat. Oke. Nah ini yang penting, yang menjadi prinsip buat kita. Bahwa kalau Tuhan mengasihi, Tuhan bukan lihat perbuatannya dulu. Tuhan melihat kasih adalah dia. Dan karena dia adalah kasih, dia mau mengasihi kita tanpa syarat. Itu dulu ya. Jadi kita bisa melihat dengan kacamata bukan take and give. Tapi Tuhan udah give 100% tanpa syarat. Nah sekarang mundur lebih dalam. Apakah Tuhan memberkati ketaatan kita? Jadi yang jadi fokus dari kata berkat yang tadi kita bahas adalah ketaatannya. Waktu Tuhan kasih hukum Taurat, kita kembali di Malaki 3:10 ya, dikatakan gini, bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Ujilah ini kembali, manusia ini diberi sebuah ruang untuk bilang ini, Tuhan, apakah engkau itu benar-benar memelihara hidupku sepenuhnya? Nah, kapan manusia bisa menguji itu? Saat dia punya iman untuk bilang, aku let go, lepasin pegangan aku nih.
ini nih 10% ini pegangan aku. Mungkin 10% itu kan buat jaga-jaga, dana darurat gitu istilahnya ya. Buat kesenangan mungkin. Dan ini harus dilepasin. Dan yakin bahwa Tuhan sanggup pelihara. Bahkan Tuhan sanggup memberkati berkelimpahan. Ketaatan sama Tuhan, itu yang membuat berkat itu hadir. Kenapa? Sekarang kita gali lebih dalam. Waktu kita gali lebih dalam, sebenarnya berkat yang dikatakan ini kan tadi kita ingat ada konsep namanya payung berkat pelindungan Tuhan. Ingat, ada payung pada saat panas, nggak silau. Pada saat hujan, nggak basah. Nah, waktu di bawah payung ini, ada dikatakan gini kan tadi, tingkap-tingkap langit. Artinya seperti ada pintu terbuka dari sorga, mencurahkan berkat kepada siapa? Kepada yang ada di bawah payung itu gitu loh. Mendapatkan berkat-berkat Tuhan ini. Karena Tuhan tuh menghargai orang yang mau tunduk di bawah payung ini. Karena kadang kan gak enak. Oke, kalau pas hujan, kalau pas panas, kalau lagi gak ada apa-apa. Kenapa saya harus ada di payung ini? Emang payung ini baru berasa ketika ada kejadian tadi. Makanya orang yang hatinya sama Tuhan, kalau ada kejadian, tantangan, dia akan baliknya pasti sama Tuhan. Dia akan berpegang sama Tuhan. Dan kembali, Tuhan juga akan memelihara dan melindungi dia. Dia nggak cari-cari sumber dari yang luar. Nah, inilah perbedaannya. Tuhan menghargai ketaatan kita. Tuhan menghargai orang yang bilang, aku nomor satu. Tuhan nomor satu maksudnya, bukan diri dia. Sebagai akibat dari orang yang menyisihkan. Nah, ini praktisnya ya. Tentu dia nggak akan habisin 100% harta dia. Karena dia sisain selalu 10%. Sisihkan soalnya 10% yang pertama. Kalau ada lebih, dia bisa tabung, bisa investasi, bisa memberi lagi karena mereka aman sama Tuhan. Orang yang biasa menyisihkan, gak perlu show off. Karena dia tahu, loh, semuanya 100% dari Tuhan. Apa yang perlu di show off? Iya kan? Yang ada adalah saya mengucap syukur karena apa yang saya terima. Dan sekarang kalau Tuhan berikan yang lebih dari yang saya bisa habiskan, saya mau kelola dengan maksimal. Orang kayak gitu akan malah berkat Tuhan. Nah, Tuhan kan juga nggak mau berkat itu merusak hidup kita. Nah, ini saya pertanyaan kebalikannya nih ya. Aku langsung sambung nih gitu ya. Terus gimana? Kalau orang nggak beri, kenapa dia seolah-olah menghadapi kutukan? Nah, ketika orang keluar dari payung, maka yang terjadi kehujanan, kepanasan. Tadi, ketika orang keluar dari harta mereka yang tadinya harusnya mereka taruh sama Tuhan, mereka nggak taruh sama Tuhan, apa yang terjadi? Sanda tantangan yang mereka hadapin sendiri. Dengan kekuatan mereka sendiri. Bukannya Tuhan nggak mau, tapi karena hati mereka tuh begin with nggak sama Tuhan, maka mereka sudah terbiasa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita yang memilih untuk keluar dari zona amannya Tuhan. Dan pada satu yang terjadi, ya jangan kaget kalau iblis menyerang gitu loh. Karena kita nggak di bawah pelindungan Tuhan itu. Bukan Tuhan nggak mau berkatin, bukan Tuhan nggak mau lindungi, tapi manusia yang memilih untuk keluar. Itu kenapa warning itu Tuhan kasih sama Israel. Ingat prinsip tadi, hukum itu dibuat untuk menjaga. Tapi kalau orang keluar dari penjagaan ini, ya jangan kaget kena akibatnya. Tuhan udah kasih pelindungan, kita keluar. Nah, itu sebabnya kenapa orang merasa dikutuk. Tadi kan, ngalamin yang buruk. Oke. Kalau gitu, Pastor, untuk menutup bagian segmen pertama ini. Jadi persepuluhan wajib atau enggak, Pastor? Nah, sekarang balik ke esensi dasar ya. Tunggu ya. Persepuluhan itu tadi kan kita bilang, ini bukan Tuhan todong ya, harta atau nyawa. Bukan gitu ya. Bukan soal tadi berkat kutuk, bukan ya. Ini adalah pilihan kita untuk berada di bawah payung berkat Tuhan. Persepuluhan itu apa tadi? Bahwa Tuhan yang kasih 100%, kita kembaliin sebagai tanda cinta. Bahkan sebenarnya aku mau bilang gini sih. Sebenarnya di perjanjian baru, angka 10% itu cuma gambaran. Artinya, kalau kamu mau memberi lebih dari 100% karena kamu cinta sama Tuhan, aku kasih sebuah ayat. 2 Korintus 9 ayat 7 bilang gini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Jadi di perjanjian baru, karena orang memahami ini tuh 100%, dia harusnya bisa lebih banyak lagi bersyukur karena semua udah diberi sama Tuhan. Dan
mungkin karena memang uangnya berkelebihan, dia bisa mengelola dengan baik, ada investasi dan sebagainya, dia bisa memberi lebih dibandingkan guidance yang diberikan perjanjian lama itu sendiri. Nah, sebagai akibatnya, dia justru semakin bergantung sama Tuhan, gitu. Karena di mana harta berada, hati berada. Dan sebaliknya, karena kalau cintakan uang itu berbahaya, dan uang itu bisa jadi tuan yang jahat, orang ini dengan rela hati menyerahkan hartanya kembali kepada pemiliknya, itu Tuhan. Maka dia sekarang pengelola yang menjadikan harta ini hambanya Tuhan. Nah, jadi sekarang pertanyaannya berarti wajib apa enggak? Ya, aku jawabnya harus. Kalau cuma pakai kata wajib, itu ngikutin perjanjian lama, benar, salah, hitam putih. Prinsip perjanjian baru adalah, sadarkah kita 100% punya Tuhan? Kalau kita udah sadar, ya harus. Demi siapa? Kebaikanmu dan kebaikanku. Karena kita cinta, kita memberi. Tuhan beri 100%, kita kembaliin mulai dari 10%. Sebenarnya 100% kita kembaliin sama Tuhan. Tapi tanda kita mulai berkomitmen, ya 10% ini. Gitu guys. Oke. Itu udah penjelasan yang sangat lengkap. Dan Coach Timmy Panas ya, ini semua pertanyaan berat-berat ya. Coach Timmy kalau mau minum boleh sih kayaknya. Oke. Pastor kayak udah sangat bersemangat gitu ngejelasin semua hal dari sisi Alkitabiahnya tentang perpuluhan. Nah, Pastor, kita masuk ke segmen kedua di mana kita jawabin pertanyaan teman-teman kita nih, Pastor. Di sini aku udah kumpulin beberapa pertanyaan, nanti Pastor bisa jawabin satu-satu ya. Dari pertanyaan pertama nih, Pastor. Ada yang nanya, persepuluhan tuh dipakai buat apa sih? Dan harus ke gereja atau enggak? Ya. Karena ada Alkitab yang ayatnya bilang juga berilah kepada janda dan yatim gitu. Nah, gimana sih itu, Pastor? Oke. Good question. Very good question. Sekarang kita balik dulu ke ayatnya lagi ya. Di Malaki 3 ayat 10 itu tadi diulang tentang rumah perbendaharaan. Bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah perbendaharaan di Malaki 3 ayat 10. Nah, ingat, rumah perbendaharaan itu apa sih? Tempat di mana ada pelayanan secara spiritual kepada waktu itu bangsa Israel. Sekarang orang percaya gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, pada saat dilakukan itu ada orang-orang yang secara fokus memberikan diri untuk melayani Tuhan. Which means itu mereka penuh waktu. Makanya mereka perlu mendapatkan persepuluhan ini. Jadi kan istilah persepuluhan ini adalah orang-orang tadi 11 suku mempersembahkan buat satu suku ini. Nah, demikian sama. Gereja adalah rumah perbendaharaan hari ini. Di mana Tuhan mempercayakan namanya pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Yang tentunya mereka memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan gitu. Nah, oleh sebab itu mereka nggak bekerja secara sekuler, nggak punya usaha, nggak punya pekerjaan yang seperti kita yang mendapatkan gaji bentuknya. Tetapi di situ mereka mendapatkan kehidupan dari perpuluhan. Nah, pertanyaan lebih besar adalah soal pengelolaan. Sekarang kita masuk dulu tadi soal janda, yatim, dan orang asing gitu ya. Jadi itu diatur di Ulangan 14 ayat 28 sampai 29 gitu. Sebetulnya janda, yatim, dan orang asing itu juga perlu mendapatkan bagian dari persepuluhan. Nah, jadi di ayatnya, sekalipun aku nggak bacain, ini ada persepuluhan diberikan pertama buat orang Lewi, yang kedua disebut di situ buat janda, yatim, dan orang asing. Nah, tetapi konsep janda itu orang asing adalah mereka yang masuk, dibilang enter the gate, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi mereka itu mendapatkan dari pengelolaan yang dilakukan oleh rumah perbendaharaan ini, sehingga orang yang masuk dalam keadaan yang kurang, tadi janda, yatim, orang asing ini, bisa mendapatkan penghidupan. Nah, kenapa enter the gate? Kita mesti ingat konsepnya si bait suci. Bait suci itu ada area luarnya, ada temboknya gitu loh. Sehingga pada saat orang ini masuk, dia masuk, di situ mereka tahu nih, ini orang yang butuhkan, dia minta tolong. Dan orang ini mau datang sama Tuhan, makanya dipeliharalah sama mereka, diberikan dari bagian persepuluhan yang udah dibawa sama 11 suku ke satu suku ini,
dipersembahkan lagi buat mereka sebagian itu. Nah, maka konsepnya hari-hari ini sama. Gereja memang punya tugas, gereja lokal punya tugas untuk membantu orang-orang janda, yatim, dan orang miskin ini. Maka sebagian dari persepuluhan yang tentunya teman-teman berikan, kita mau juga untuk membantu mereka-mereka yang kesulitan ini. Dan itu sudah kita lakukan gitu. Karena memang itu bagian dari tugas gereja lokal. Kira-kira gitu. Oke. Nah, Pastor, ini ada juga yang bertanya, Pastor. Ini agak berhubungan sih, dua pertanyaan ini. Aku langsung jadiin satu aja. Oke. Kalau masih sekolah dan belum kerja atau belum berpenghasilan, harus perpuluhan juga nggak? Nyambung sama kalau misalnya lagi susah, persepuluhannya boleh ditunda atau enggak? Tuh, salah satu. Itu dua yang jauh ya, oke. Iya. Yang Bagus mana sih, pertanyaan dulu bagus. Pertama, aku bersyukur kalau teman-teman yang masih sekolah udah nonton sampai sini. Ya, oke. That's really good. Good job. Aku mau kesaksian dulu. Aku mulai memberikan persepuluhan itu dari mulai Rp500. Oke. Karena aku mendapatkan uang jajan dari orang tua aku pada waktu itu 5.000 seminggu. Dan aku pakai Rp500 yang aku dapatkan dan aku masukin waktu itu ke dalam kantong persembahan. Nah, waktu masih sekolah minggu, usianya kurang lebih 9 tahun. Pada waktu 9-10 tahun lah. Nah, kenapa aku kembalikan itu? Bukan karena orang tua aku bilang, kamu itu harus kembalikan perpuluhan. Sebenarnya nggak gitu. Aku tahu itu udah disampaikan di gereja. Tapi aku merasa gini, ya aku cinta sama Tuhan balik lagi. Kalau cinta ya memberi aja. Ada beberapa orang malah yang cerita sama aku, mereka lebih ingat dibanding aku bahwa aku sempat memberi persembahan buat misi. Padahal aku aja nggak ingat gitu loh. Ternyata mereka yang bilang, dulu Tim, kamu itu waktu kecil datang dan kasih ke saya ini persembahan buat misi. Nah, jadi aku mau bilang nggak ada waktu terlalu awal buat mengembalikan perpuluhan. Meskipun belum berpenghasilan, apalagi di saat-saat sekolah itu ya. Teman-teman dapat angpau kan pasti. Nah, ya kan? Itu bagian dari penghasilan yang kamu bisa belajar mengembalikan persepuluhan. Tadi dari uang jajan. Aku tahu mungkin buat beberapa teman-teman ini berat. Tapi ya justru itulah indahnya mencintai. Kalau mencintai itu nggak ada pengorbanan tuh bukan cinta namanya gitu ya. Itu nyaman gitu. Tapi karena kita mencintai kan, teman-teman suka sama orang, antar, jemput. Itu kan pakai ongkos. Beliin makanan, beliin hadiah, kan pakai uang semuanya, iya kan? Nah sekarang gimana contoh kita mencintai Tuhan? Ya, dari uang yang kita sisihkan buat dia. Makanya teman-teman kalau masih sekolah justru aku bilang itu kesempatan berharga. Aku baca sebuah ayat ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, waktu kita sekolah, relatif uangnya itu kecil. Karena kita baru mengelola uang jajan. Uang buat kenyamanan, kebutuhan yang sifatnya sehari-hari. Ada waktunya ketika ntar semakin dewasa, sebenarnya uangnya lebih besar. Dan itu mencakup banyak kebutuhan, lebih banyak kebutuhan. Ada cicilan lah, ada tanggungan lah, ada hidupin orang tua, hidupin anak, dan semuanya gitu ya. Kalau kita nggak belajar setia dari yang sedikit, yang mungkin tadi seperti saya 500 perak, atau buat teman-teman 1.000 perak, dan sebagainya. Bagaimana ketika teman-teman harus membalikan perpuluhan di ratusan ribu? Apalagi di jutaan. Apalagi di puluhan juta, kalau teman-teman dipercaya lebih. Ratusan juta, dan sebagainya. Ketika kita setia perkara kecil, Tuhan bisa upgrade ke perkara-perkara besar. Itu kenapa menurut aku mulai aja dulu. Dan justru momen yang tepat ya untuk belajar ya. There is no better time than now. Kalau mau mulai sekarang. Siap, Pastor. Lalu tadi, misalnya ada orang-orang yang lagi susah nih, Pastor. Dari sisi penghasilannya susah. Yeah. Apakah boleh ditunda persepuluhannya? Yang pasti Tuhan gak jahat. Tuhan tahu kamu, lagi-lagi kalau teman-teman yang lagi dalam kesulitan dan teman-teman merasa bahwa ini berat banget. Aku tahu Tuhan tuh gak pengen kamu susah. Dia Bapa yang baik dan dia mau memelihara hidupmu. Itu yang aku percaya satu. Nah, kita lihat prinsip lagi ya. Yesus itu memuji seorang janda miskin yang dikatakan memberi 2 peser.
Dan dikatakan itu adalah semua yang dia miliki. Mungkin itu cuma cukup beli roti 1 biji. Dan itu the last gitu. Ini yang terakhir yang dia punya. Nah, kisah model gini ada juga di Perjanjian Lama. Ya, ada janda Sarfat yang memberikan sisa terakhir dari yang dia punya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus hargai bahkan dicatat sampai hari ini? Karena memberi pada saat susah. Itu tanda kita cinta banget sama Tuhan. Tanda bahwa juga kita percaya Tuhan bisa mencukupkan padahal lagi susah-susahnya. Nah, ada satu ayat di 2 Korintus 8 ayat 12 dibilang gini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Jadi waktu kita memberi, aku tahu tadi tantangan banyak. Kalau mau bicara praktis juga banyak hal yang bisa lakukan. Aku kasih contoh satu deh. Kalau memang bulan ini kita betul-betul nggak bisa, for some reason, nah maka kita bisa tunda di bulan depan, misalnya gitu loh. Atau pastor ada THR, ada bonus ya, pada saat itu kita kembalikan. Itu contoh praktisnya. Ya, tentu banyak, silakan nanti bicara dengan saya atau pemimpin rohani lainnya untuk bisa diskusi. Apa cara praktisnya? Tetapi kalau tanya aku, mari kita benar-benar melihat bahwa ini bentuk cinta. Dan cinta sometimes itu berkorban. Dan itu sakit. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sangat memberkati, dan Tuhan sudah memberkati selama ini, kan baru susah sekarang tuh. Dari sekian tahun kan Tuhan udah berkati. Ada kalanya mungkin ini Tuhan lagi mengajarmu untuk bilang, yes, Tuhan ini mencintai Tuhan dan ini sakit banget rasanya. Ini mungkin uang terakhir aku. Tapi aku kasih kesaksiannya. Waktu aku di Singapura lagi sekolah, aku pernah ngalamin hal ini persis sama. Aku udah komitmen mau memberi, dan sebenarnya bukan cuma perpuluhan. Ada pemberian untuk membangun waktu itu gereja di sana. Gerejanya gede. Jadi sebenarnya istilah pemberian aku tuh nggak ada artinya dibandingin semua orang yang di sana, ribuan orang yang bisa di Singapura. Iya. Tapi aku tetap memberi karena aku cinta sama Tuhan. Dan betul, aku ingat betul, untuk berangkat ke gereja aja, itu kartu EasyLink yang buat naik MRT sana habis. Kayak flash, sekarang flash dan flash, e-tol gitu ya, ya sejenis itu. Habis semuanya. Ada mujizat terjadi. Ini random betul-betul. Tapi berkesan. Aku ke ATM. Aku buka. Aku masukin PIN, aku berdoa dalam nama Yesus. Ada duit. Harusnya tinggal sisa $2. Tapi entah gimana ada $52 di situ. Masih ingat banget. Dari itu aku pencet, aku keluarin, aku isi kartu EasyLink atau kartu flash itu ya, buat bisa naik MRT ke gereja. Tuhan bisa pelihara. Gak lama setelah itu, ada saudaraku yang kebetulan lagi kunjungan ke sana, tiba-tiba ngasih uang. Ini gak pernah terjadi sebelumnya gitu loh. Dia kasih uang, nih uang jajan buat kamu. Dan itu ya membuat aku bisa bertahan hidup sampai akhir bulan itu gitu. Tuhan cara memelihara beda-beda. Tapi Tuhan gak pernah, kita tuh gak pernah bisa memberi lebih cepat dibanding Tuhan tuh memberkati kita. We can never outgive God. Jadi jangan takut kalau memberi dengan iman. Jadi bukan memberi karena takut tadi. Berilah karena kamu cinta. Karena mengasihi Tuhan. Karena iman sama Tuhan. Nanti Tuhan yang berkati. Oke, siap Pastor. Ini ada satu pertanyaan lagi yang menurut aku ini menarik banget sih. Kenapa teman kita ini bisa nanya kayak gini? Karena sangat menarik buat aku. Pertanyaannya adalah, coba aku baca ya, biar aku tidak salah baca. Persepuluhan itu harus dalam bentuk uang, atau bisa dalam bentuk waktu, barang, makanan, atau yang lain. Bagus sih pertanyaannya. Apalagi di Perjanjian Lama itu ngomonginnya beneran hasil bumi ya? Iya, hasil bumi. Nah, kenapa harus uang? Ya, karena uang itu bicara soal harta tadi. Apakah tenaga dan waktu itu sama? Sekarang aku akan tanya balik. Kamu pernah lihat gak orang hebat karena banyak waktu? Biasanya kalau bilang orang hebat, belakangnya karena apa?
banyak uang kan. Bener gak guys? Ya kalau kita kumpul keluarga, dia hebat ya, mobilnya baru, ya kan? Rumahnya baru, jam tangannya keren. Itu yang dilihat. Harta itu represent nilai diri seseorang. Itu melambangkan identitas, citra diri kita gitu loh. Kenapa harus uang? Karena uang itu, ini loh, saya. Seringkali, bahkan kan dihitung kan, net worth seseorang, nilainya seseorang ya kan berlomba-lomba. Orang masuk di website, di koran sebagainya. Orang terkaya di dunia, kayaknya tumpangan gitu ya. Orang nggak bilang orang paling banyak waktu di dunia, nggak gitu kan? Orang paling banyak tenangnya di dunia, paling ya angkat beban sekali lupa gitu. Tapi orang terkaya itu terngiang-ngiang dan ada di mana-mana terus-terusan berlomba-lomba orang punya harta lebih banyak. Nah, ketika kita mempersembahkan harta, kita lagi bilang identitas saya mulai sekarang bukan di uang saya, tapi di siapa yang memberi uang saya. Namanya Tuhan. Saya serahkan 10% ini kembali sama Tuhan. Dia yang memelihara, dia yang memberikan citra diri saya yang sejati. Bahwa kita ini anak Allah. Kita dikasih, kita ditebus. Kita terima apa adanya. Dan Tuhan yang memelihara hidupmu dan hidupku. Jadi itu kenapa harus uang. Karena itu tanda, saya udah menyerahkan semuanya. Jangan tanya aku kenapa dulu nggak ada uang. Sebenarnya dulu ada. Bisa. Tapi aturannya teknis banget ya. Aku nggak mau bahas di sini secara detail. Cuma poin pentingnya adalah sama. Pada zaman itu yang penting apa? Ingat ini kita beda zaman. Prinsip ini kan yang lebih penting dibanding zaman. Prinsipnya apa? Hatinya. Dan hatinya diukur dari apa? Ya kalau pada zaman tuh orang kaya punya banyak binatang. Ladangnya banyak. Ya kalau sekarang teman-teman nggak ada itu gitu. Langsung nilai pakai uang. Itu kenapa perlu uang. Pertanyaan yang benar-benar terakhir nih, tapi ini agak pinggir jurang. Apa-apa. Pastor pasti tahu fenomena di mana banyak pendeta-pendeta yang gaya hidupnya mewah. Pastor install. Ya, yang pakai jam tangan mewah, pakai mobil mewah, liburan mewah, dan sebagainya. Dan juga ada fenomena-fenomena di mana organisasi-organisasi gereja yang isinya korupsi, gitu, disalahgunakan uangnya. Tapi di saat yang sama kita didorong untuk tetap melakukan persembahan, gitu, sepuluhan, gitu. Nah, gimana tanggapan Pastor Tim di dalam fenomena itu? Bagus banget. Artinya kalian memperhatikan berita, gitu ya. Pertanyaan aku, dari 100% pendeta, berapa persen yang bermasalah? Yang seperti kamu? Sejauh ini di berita sih mungkin 0,00 sekian lah ya. Di Indonesia ini, orang Kristen itu kan kurang lebih 20 juta. Gereja itu kira-kira itu sekitar 600-700 ribu. Pendetanya lebih banyak lagi dari itu. Nah, dari semua pendeta, lagi-lagi yang bermasalah tuh berapa? Mungkin 0,0 sekian persen. Tapi ingat, yang jelek biasanya ramai. Coba yang bagus. Pendeta yang setia 100 tahun sampai mati. Sederhana hidupnya, nggak diumumin, nggak ada yang kenal. Padahal banyak. Jangan izinkan yang sedikit, ya emang sih terkenal buruk. Tapi jangan izinkan yang sedikit ini merusak iman kita sama Tuhan ya. Iblis suka menggunakan yang hype, yang rame untuk merusak iman kita. Supaya kesannya orang Kristen, apalagi pendeta, itu buruk gitu. Mereka juga manusia. Ada nggak yang buruk? Ada, pasti. Ada. Ya sama pebisnis juga ada yang nyolong gitu kan. Politikus juga ada yang korupsi. Ada. Pendeta juga sama. Tapi aku percaya, pertama tadi, jauh lebih banyak mereka yang sungguh-sungguh sebetulnya mencintai Tuhan. Tapi nggak kedengeran, nggak dipublish. Karena justru hidup mereka sederhana. Jadi nggak ada nilai jualnya gitu di sosial media. Nggak ada yang lihat kalau dipublish. Nah, aku berdoa kalau sampai kita melihat yang buruk,
Mari kita juga lihat yang baik. Kenali orangnya secara pribadi. Kenali leader-leader kamu secara pribadi. Karena mungkin mereka, atau saya yakin bahkan mereka nggak kayak gitu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke poin penting bahwa pengelolaan itu penting. Pengelolaan dari sumber daya yang Tuhan kasih, termasuk perpuluhan itu penting banget. Memang kita perlu berdoa buat leader-leader kita, untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang punya posisi untuk mengatur keuangan. Makanya pesan saya adalah kalau teman-teman kenal sama mereka, doain mereka benar-benar. Karena it's not easy, godaan tuh banyak, apalagi kalau gerejanya gede, makanya tadi kan uangnya besar. Nah, tapi pesan yang terakhir bagi kita yang memberi, kita memberi buat siapa? Buat dia, atau buat Tuhan, dan bahkan buat kita sendiri. Untuk meyakinkan kita cinta sama Tuhan. Ingat loh, gereja ini punya Tuhan. Tuhan yang izinkan dari awal start, makanya bisa gede, itu kan anugerah Tuhan juga sebetulnya. Ada perjalanan bersama Tuhan di situ. Dan kamu bisa bilang, kenapa sekarang saya balik? Kenapa kamu dari awal memberi ke gereja itu? Kalau kita nggak memberi ke gereja itu, jangan komplain menurut aku. Kenapa orang-orang membeli ke situ? Karena mereka percaya sama leadership-nya. Mereka percaya gereja ini gereja Tuhan. To begin with. Apakah si pendetanya pernah menyalahgunakan? Yes, mungkin itu terjadi. Tapi bukan berarti Tuhannya nggak hadir. Bukan berarti Tuhan nggak menghargai si orang-orang yang memberi. Ingat, berkatnya bukan dari pendetanya. Berkat dari Tuhannya. Urusan kamu bukan pendetanya pakai jam apa. Tapi hati kita kemana sama Tuhan. Dan again, ulang lagi ya. Kalau ada salah dua pendeta yang begitu, atas nama semua pendeta, saya juga say sorry. Karena saya percaya sebenarnya, mungkin mereka awalnya nggak ada maksud gitu. Kadang itu terjadi karena kesalahan, karena kejatuhan. Karena dosa masih hidup dalam dunia ini. Kita semua ini masih manusia daging. Tapi yang kedua juga gini, kadang barang mewah pesen dulu ya. Belum tentu karena itu dia makan duit jemaat. Bisa jadi karena dia dikasih. Karena ada orang-orang yang mengasihi dia, memberkati dia. Ada orang-orang yang tadi susah, akhirnya hidupnya maju, terus mau berkatin pendetanya. Jangan irilah. Itu berkat Tuhan yang kasih melalui orang-orang di sekitarnya. Saya percaya, dan saya ulang poin pertama tadi, jauh lebih banyak ya guys, pendeta yang baik, yang benar, yang mengelola dengan baik. Doakan mereka. Doakan mereka. Biar mereka dijagai oleh juga komunitas dan sistem yang baik, sehingga tidak ada hal-hal yang seperti itu ya Pastor. Ya. Oke Pastor, itu semua udah mencakup semua pertanyaan yang ada. Semoga teman-teman juga mendapatkan sesuatu di dalam episode ini. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar persepuluhan, please tulis di komentar di bawah. Nanti kita akan bacain dan kita akan bales. Kalau mungkin teman-teman nggak mau terlalu dipublish gitu ya, siapa yang nanya dan sebagainya, teman-teman bisa DM di Instagram dynamic.youth. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau usul-usul topik lain yang perlu kita bahas bersama Pastor Tim atau bersama siapapun, juga tulis di komen atau DM kita, let us know, biar kita bisa tahu kira-kira apa sih yang teman-teman butuhin untuk bisa belajar dari sisi Alkitabnya, dan tentu juga dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Segitu aja. Pastor Tim, last statement, nggak ada? Tuhan Yesus berkati semua. Maju terus. God bless you guys. Bye.